Saya ingin sebelumnya itu saya ingin ucapkan dulu selamat ya untuk para JRM yang baru dipromosikan bulan ini. Ya, selamat bertugas. Ya, semoga ini satu langkah lebih maju lagi untuk pengembangan diri kita, dan harapan saya adalah ya kita sama-sama bisa mengemban tugas jabatan itu amanah ya, mengemban amanah ini dengan baik. Ya. Berikutnya lagi saya juga ingin mengucapkan selamat untuk para calon JRM yang masih belum berhasil di batch ini. Ya, masih mau ikutin paket C gitu kan. Ikutin paket C yang kau bilang kita ngomong kegagalan yang tertunda ya, kata misalnya apa namanya? Gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda, bukan kegagalan. Gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kenapa saya mau ucapkan selamat juga buat yang untuk batch ini belum berhasil? Karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk gagal. Ya, kalau kita ngomong itu bahwa kita ada kesempatan untuk gagal itu kesempatan yang baik juga untuk kita. Kenapa? Karena roda ini terus berputar ya. Kalau misalnya kehidupan kita ini mulus terus, kita nggak pernah di bawah, kita ngerasa kehidupan kita ini lancar. Waktu kita jatuh, batin kita ini hancur. Ya. Tapi kalau misalnya sebelum kita naik, kita diuji dulu, dan mental kita sudah kuat di sana, kita akan lebih sulit untuk gagal kembali. Karena apa? Ya nggak mungkin kita akan masuk ke lubang yang sama ya. Jadi kita pasti akan lebih berhati-hati, lebih menghargainya. Ya, jadi itu kenapa saya ucapkan selamat juga buat yang gagal, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk gagal. Ya, beruntunglah kita juga orang yang pernah gagal, karena kata orang itu kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu ngomong kata mutiara enak didengar untuk motivasi orang, ya betul. Ya, tapi kalau kita pikir-pikir lagi, ya memang kayak gitu kehidupan kita tuh nggak pernah akan mulus, pasti ada namanya tuh kegagalan. Ya, kalau hidup kita tuh terlalu mulus, nggak ada lampu merah, kecelakaan. Ya, kecelakaan yang terjadi. Karena apa? Nggak ada hambatan. Kalau jalan di pemukiman rumah kita tuh mulus, nggak ada polisi tidur, ya sering terjadi kecelakaan. Ya, kegagalan itu tuh ya ibarat jalan itu adalah polisi tidur, ibarat jalan itu adalah lampu merah yang menghentikan kita agar tidak melaju lebih kencang. Ingatkan kita dulu, ada iklan mau lewat. Ya, hidup kita jangan terlalu lancar. Ya. Itu. Lalu poin yang ingin saya sampaikan adalah kok kali ini kita mau dipromosikan jadi JRM, ya mau promosikan jadi manajer. Kok sulit sekali sih ya, bukan kayak dulu ya. Kayak dulu kerja ngoyo city itu kan, ngoyo city itu kerja lebih keras dikit gitu kan. Sudah diangkat jadi manajer gitu kan. Pick up banyak city sudah dipromosikan, diheboh-hebohkan, sprinter luar biasa gitu kan. Kayak pick up dulu, pick up sehari sprinter 100 paket, ya sudah heboh luar biasa gitu kan. Sekarang sprinter 100 paket, ya biasa-biasa aja. Kenapa demikian? Itu namanya timing, ya waktu. Ya, jadi apa yang terjadi kita hari ini itu ada 3 penyebab yang sering saya sharing adalah timing, waktu, tempat, ya lokasi,
dan manusia. Timing ini berperan sangat penting sekali. Ya. Kenapa sprinter? Kita ngomong ibaratkan sprinter. Kenapa sprinter 5 tahun lalu kalau misalnya pick up 100 paket itu heboh? Kenapa sekarang sprinter pick up 100 paket itu tidak heboh? Ya karena timingnya berbeda. Timingnya berbeda. Ya, karena sekarang yang pick up 100 paket banyak. Bukan kamu sendirian. Kalau dulu sendirian dan itu masa-masa sulit. Yang setiap orang tuh masing-masing cuma 5 paket, kita 100 paket. Kali ini kita mau heboh, bukan 100 paket, tapi harus 1000 paket. Baru bisa heboh. Effort yang harus kita keluarkan lebih keras dibanding dulu. Kelihatannya lebih keras dibanding dulu. Kelihatannya kan dari 100 ke 1000 kan lebih keras kan. Tapi kita nggak tahu. Dulu itu mau dapat 100 lebih sulit dibanding kita sekarang mau dapat 1000. Itu namanya timing. Dan kita nggak bisa samakan dulu sama sekarang. Karena memang tidak sama. Kok dulu 100 sudah kayak gini, kok saya harus 1000 sih? Ya itu tadi ngomong, effort untuk mendapatkan 100 itu belum tentu. Mungkin lebih berat dibanding kita sekarang mau dapat 1000. Jadi kita ngomong sebentar. Ya. Terus dulu, misalnya contoh, beberapa bapak-bapak ini dulu jadi sprinter naik ya. Bahkan ada yang mantan sprinter sampai sekarang tuh jadi udah IRM juga ya. Kok dia bisa ya? Kok saya nggak bisa? Saya juga bisa. Sekarang kita juga bisa. Sprinter sekarang juga bisa. Tapi timingnya sudah berbeda. Effort yang dikeluarkan juga berbeda. Effort yang dikeluarkan juga berbeda. Ya, nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Dulu kerja bagus dikit sudah diangkat, langsung dipromosikan, nggak ada tes sana tes sini. Itu dulu. Sekarang kagak. Dan itu timing, mengambil timing itu sangat penting sekali. Waktu dulu kita sama-sama masuk ya, Bro NCC, kita sama-sama masuk. Tapi si siapa namanya, saya sebut merek aja ya misalnya, Yesa sadar duluan, dia kerja keras duluan gitu. Ya dilihat duluan, ya dapat duluan. Kita kagak santai-santai dulu, tunggu dia sudah itu, kita baru, oh iya ya, saya mau coba juga. Nah beda sudah, pasti. Karena ini sudah terpenuhi, beda sudah. Contoh, ya teman-teman kita, misalnya contoh ya, kita masuk nih. Ini saya yakin semua itu teman-teman ada teman satu sekolah, atau teman satu kantor dulu, belum di JNT dan lain sebagainya. Itu dulu, waktu kita ajak join ke JNT, dia kagak mau. Kenapa? Piro itu gaji sono. Gitu kan. Kita ngomong 1 juta, aduh 1 juta, tepatku 2 juta. Gitu kan. Gak mau lah, kamu pergi sendirilah. Nah, kamu pergi ke JNT, dia tetap mempertahankan 2 juta. 1 tahun 2 juta, 1 tahun 1 juta. Tahun kedua, kita sudah mulai naik grafiknya. Jadi 2 juta, jadi 2,5 juta, jadi 3 juta, jadi 5 juta. Naik terus kita grafik. Teman kita, teman sekolah kita, atau teman kantor lama kita ini, kita 2 juta, 2,1, 2,2, kita sudah 5 juta misalnya. Pengen ikut dong, masuk dong. Bro, saya masuk juga bro. Saya pengen juga masuk. Ada nggak kayak gitu? Pasti ada ya. Dan pengen langsung sama dengan kita. Bro, kita bisa hari ini bisa kayak gitu tuh, timingnya beda. Kita sama-sama untuk merintis. Dulu tuh yang aturan kita yang nggak jelas itu kan, tidur di DP lah, apalah, tidur sehari cuma 2 jam lah, bahkan sehari 1 kali 24 jam. Nggak tidur lah, lalu aturan-aturan nggak jelas lah. Nggak ngerasakan semua, tiba-tiba mau ikutin, nikmatin buahnya. Bukan nggak bisa, cuman agak sulit. Kecuali kita benar-benar memiliki satu nilai jual yang lebih dari kita sekarang. Kalau misalnya kita keluarkan effort sama dengan yang kita lakukan, mereka melakukan effort yang sama seperti yang kita keluarkan sekarang, kalau kita mau mendapatkan sama atau lebih dari yang kita dapatkan teman kita, itu harus lakukan effort yang lebih besar. Contoh kita sekarang, para JRM atau calon, atau yang mau masuk, lihat misalnya contoh, yang sudah jadi, saya jadi GM, atau misalnya atasan-atasan kita, misalnya kayak apa namanya IRM 4 IRM kita atau RM senior kita, dan pengen sama seperti mereka, effort yang harus kita keluarkan lebih dari yang mereka keluarkan. Gak bisa sama atau di bawah, nggak bisa lah Pak, saya kan baru
saya perlu belajar, kasih saya kesempatan. Kalau nggak bisa, nggak sanggup, perlu belajar, ini memang bimbang untuk belajar, tapi belajar porsinya di sini. Jangan sampai kita ngomong masih mau belajar, mau ini, tapi kita mau dapatnya di atas. Nggak bisa. Kita mau dapatnya di atas, ini kita sudah di atasnya atas, baru bisa. Ini satu insight juga untuk kita yang baru naik, yang belum waktunya untuk naik. Ya, kita ngomong bukan gagal ya, belum waktunya untuk naik. Mungkin 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, atau 2 tahun lagi. Baliknya tergantung kita sendiri kan. Insight bahwa itu contohnya. Kita lah banyak lah handle customer online shop lah ya. Customer online shop. Kalau misalnya pernah sharing sama owner-ownernya itu pasti cerita, sekarang cari duitnya tuh lebih susah dibanding dulu. Dulu jual modal 1 dapat 1, sekarang modal 10 harus keluarin 10 baru bisa dapat 1 gitu kan. Ya dulu itu, bukan sekarang. Sekarang bisa nggak kayak dulu? Nggak bisa. 10 tahun lagi kita ngomong hari ini, pasti 10 tahun kita ngomong hari ini lebih enak dibanding 10 tahun yang akan datang ngomongnya. Jadi itu timing, tempat. Kita pas berada di satu tempat ini dan manusianya gimana untuk nyikapinya. Ya. Poin terakhir saya konklusikan adalah, yang ingin saya sampaikan adalah, ada kata mutiara yang mengatakan bahwa kemarin itu sejarah. Jadi kita cuma bisa belajar dari sejarah, kita tidak boleh menyesal dengan sejarah, dan kita juga tidak bisa balik ke sejarah kemarin. Ya. Kemarin hari Minggu itu sudah jadi sejarah. Kamu nggak bisa lagi memutar hari Minggu yang sama seperti kemarin. Besok terjadi apa, kita tidak tahu. Itu namanya teka-teki. Besok masih hidup nggak? Siapa yang bisa jawab? Nggak tahu kita. Jangan besok. 1 detik dari saya ngomong tuh terjadi apa sih? Tidak tahu. Itu teka-teki. Ini pilihan kita. Kita harus berjuang untuk menebak teka-teki besok. Seperti apa? Kemarin itu adalah sejarah. Besok itu adalah teka-teki. Hari inilah kenyataan. Ya, sekarang ini kenyataan. Hadapin kenyataan. Inilah realita hidup. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah dalam kehidupan kita, ya ini konklusi saya ya, dalam kehidupan kita tuh ada 4 poin yang wajib kita lakukan dalam kehidupan kita. 1, berdoa. Berdoa itu mengartikan bahwa kita beragama ya. Berdoanya jenisnya banyak pokoknya. Kamu mau berbuat baik lah atau apa, itu salah satu jenis doa gitu. Kamu memberikan senyuman lah atau apa lah, tidak benci sama orang lah. Lalu kita tempat ibadah untuk sholat lah, atau ke gereja lah, atau apa, kita berdoa dan sebenarnya mensyukur, itu namanya bentuk doa. Berdoa. Kedua, ya berdoa tidak bisa bikin kita kenyang. Kita harus bekerja, berkarya. Kita harus bekerja. Kita baru bisa mendapatkan hidupan yang baik. Berdoa dan bekerja. Itu harus kita lakukan sama berkarya. Ketiga, itu adalah olahraga. Untuk jasmani kita lebih sehat. Keempat adalah belajar. Kita mau seimbang, 4 poinnya harus terpenuhi. Kita nggak bisa cuma bekerja terus tanpa ingat Tuhan, tanpa pernah mau olahraga, tanpa mau belajar. Kamu pekerja keras, ya saya pekerja keras gitu. Cuman kerja tiba-tiba ngerasa hati kosong. Kenapa? Tidak dekat dengan yang dikas. Kerja tiba-tiba sakit. Kenapa? Tidak menjaga kesehatan. Kerja ngerasa baterai aus, sudah mentok otakku. Karena masalah yang kita hadapi semakin banyak. Kalau misalnya kita nggak mau belajar, otak haus jadinya, habis kosong. Semua ilmu yang saya miliki sudah kepakai semua. Kosong jadinya. Mentok jadinya. Pak, saya nggak ada waktu, Pak. Saya sibuk, ini target dari kamu tuh banyak sekali, Pak. Itu saya selesaikan target, ini dan sebagainya. Kita sama, memiliki waktu yang sama. Tuhan sangat adil. Waktu yang diberikan sama, 24 jam. Tidak beda. Kalau kita sudah sibuk setengah mati, nggak bisa bagi waktu, pertanyaanku coba di breakdown keluar dulu. Emang berapa jam sih waktumu habis untuk bekerja? Berapa jam waktumu untuk habis untuk kepo-kepoan IG orang? Berapa jam waktumu tuh habis untuk makan santai-santai? Berapa jam waktumu habis untuk mandi santai-santai? Berapa jam waktumu untuk tidur santai-santai atau guling santai-santai? Udah breakdown keluar semua dulu. Kita baru bisa ngomong kita tidak ada waktu. Ingat tadi berdoa, bekerja, olahraga, dan belajar. Banyak itu orang tuh cuma kelihatan terus. Ya memang sih, kalau misalnya depan mata bos ya atasannya kelihatan kelihatannya rajin, kelihatan kerja terus itu ya. Tapi ingatlah, kecuali kerja kita tetap namanya berdoa, tetap harus olahraga, tetap harus belajar. Itu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau misalnya kita tinggalkan, sekarang tampaknya oke. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita kagak tahu. Ada lagi sih yang lainnya, misalnya networking lah, sosial lah, atau apa itu,
saya masukin dalam kategori berdoa. Karena berdoa itu berhubungan antara manusia dengan manusia dengan di atas. Ya, hubungan sosial. Lalu networking juga ada namanya bekerja. Kita berhubungan dengan orang lain untuk komunikasi dengan orang lain juga. Bekerja. Menciptakan networking itu kita melakukan 4 hal ini kita semuanya bisa lakukan. Kamu berdoa, kamu bisa lakukan networking, bekerja juga bisa melakukan networking, ya, belajar juga bisa melakukan networking, olahraga juga bisa melakukan networking. Kita harus lakukan itu semua. Gimana aturnya? Nggak boleh kurang satupun. Kalau saya masih ada kurangnya, ya, masih banyak kan porsinya di bekerja. Doanya juga jarang, ya, olahraga juga jarang, belajar juga jarang. Tapi at least kayak gini loh, masukin dulu porsinya dikit-dikit. Masukin dulu porsinya dikit-dikit. Dari 100%, kasihlah jatah 1%, 1% dulu. Dan berharap dari 1% tuh masukin Vermipan, dia mengembang. Semakin besar, semakin besar. Ya, gitu aja. Ada masukan atau pertanyaan?